Selamat hari Minggu, jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini Minggu 29 Maret 2020. Sebelum beribadah akan dibacakan beberapa warta lisan sebagai berikut. Pelayan firman Minggu 29 Maret 2020 dilayani oleh Pendeta Murkiana Simatupang. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Tumiar Boru Turnip Opung Jonathan Boru, ibunda dari Bapak Kumbur Sihaloho, ibu mertua dari Ibu Emi Siregar dari Wilayah 1, ibunda dari Ibu Ulan Sihaloho Wilayah 3. Meninggal pada hari Minggu 22 Maret 2020 di Batam, tutup usia pada 73 tahun. Telah dimakamkan pada hari Senin 23 Maret 2020 di Setemeyang, Batam. Majelis jemaat dan segenap jemaat turut menyampaikan duka cita. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Antonio Siagian, tutup usia 67 tahun. Ayahanda dari Ibu Noraida Siagian, mertua dari Bapak Henry Marlon Simarmata dari Wilayah 3, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 di Desa Gajah Kisaran. Dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di Desa Gajah Kisaran. Majelis dan segenap jemaat GKI Bunda Sudi Batam turut menyampaikan duka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan menghibur bagi keluarga besar. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berita kelahiran. Telah lahir seorang putra ketiga dari keluarga Bapak Erik Tri Anggi Sianturi, Ibu Mikhaya Pratiwi Sihotang dari wilayah 4, dan diberi nama Matteo Chris Ronaldo Sianturi. Pada hari Jumat 20 Maret 2020 pukul 21.50 WIB di Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan berat 3 kg, panjang 48 cm. Majelis Jemaat GKI Bunda Sudi Batam turut bersukacita serta mendoakan semoga anak senantiasa sehat, bertumbuh dalam Tuhan, serta menjadi anak yang setia dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya anak sumber hidup dan cinta kasih, kami datang menyambut panggilan-Mu. ya Kristus, Sang Pendamai dan Penuntun, Arahkan langkah kami mengikut jalan salib, agar kepadamu kami senantiasa berpaut. agar kepadamu kami senantiasa berharap. Aku
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kematian adalah salah satu momen kritis dalam hidup manusia. Kedukaan akibat kematian orang yang dikasihi dapat mengaburkan pengharapan kepada Tuhan. Begitu juga dengan Maria dan Marta yang bergumul karena kematian saudara mereka Lazarus. Mungkin seperti Maria dan Marta, saat ini kita sedang atau nanti terjebak dalam pergumulan hebat yang membuat kita kehilangan harapan. Pada minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak menghayati makna pengharapan di tengah keputusasaan. Allah senantiasa menyediakan pengharapan bagi setiap orang. Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan Lazarus, berkuasa juga memulihkan kita dari keputusasaan. Ya Tuhan, pergumulan berat membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. Kami biarkan hati dikuasai duka dengan marah. Kami pun jatuh dalam dosa yang membuat kami semakin sulit melihat pengharapan dalam kesesatan. Makin berat pergumulan kami, semakin kami mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Mampukan kami untuk tetap setia dan belajar melihat Tuhan dalam dinamika kehidupan kami. Sebab kami tahu, kami tidak dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain di dalam Kristus. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, kepadamu kami memohon, ampunilah dan kuatkanlah kami. Amin.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 31 sampai 37. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Lihatlah,
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan diri kita dalam doa. Ya Tuhan, di dalam pelukan dan pangkuan kami duduk tenang. Kami mau mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang akan diberitakan. Kuasailah kami ya Tuhan. Berikanlah firman-Mu itu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami imani saat ini memeluk kami oleh karena cinta kasih-Nya kepada kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya,
suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadamu, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, begini firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanah, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan
keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, marilah kita sambut Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah
hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain belut. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melihat Maria dan yang menyaksikan sendiri
apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah saudara-saudara Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sedang susah, sedih dan menangis, atau berbeban berat? Apa penyebabnya? Apakah virus COVID-19? Apakah soal ekonomi, soal kehilangan orang yang kita kasihi, atau soal yang lain? Saudara, saya berharap dalam situasi seperti itu kita tidak kehilangan atau putus harapan. Maria dan Marta pernah susah hati oleh karena Lazarus saudaranya yang dikasihi sedang sakit. Saat mereka mengalami kesusahan seperti itu, mereka mengirimkan informasi kepada Tuhan Yesus hal kesusahan mereka, yaitu Lazarus saudara mereka sedang sakit. Tentu saja dengan harapan Tuhan Yesus akan segera datang dan menolong untuk menyembuhkan Lazarus. Namun Tuhan Yesus tidak segera datang. Injil mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dengan sengaja tidak langsung datang untuk menolong dan menyembuhkan Lazarus. Bahkan ia sengaja menunda 2 hari. Dia tetap tinggal di tempat di mana Tuhan Yesus berada saat itu. Dan akhirnya Lazarus meninggal. Sampai di sini. Apakah itu berarti Tuhan Yesus tidak mengasihi Maria dan Marta dan Lazarus? Apakah Tuhan Yesus sengaja membiarkan mereka semakin susah, semakin sedih? Setega itukah Tuhan Yesus kepada mereka? Padahal relasi Maria, Marta, dan Lazarus dengan Tuhan Yesus sangat dekat. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Lalu karena itu, apakah Maria dan Marta menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan Yesus? Memutus relasi kedekatan mereka dengan Tuhan Yesus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil memberitahukan kepada kita tidak seperti itu. Maria tidak kecewa atau mungkin sedikit kecewa lalu marah kepada Tuhan Yesus oleh karena Tuhan Yesus tidak segera datang menolong Lazarus sehingga Lazarus akhirnya meninggal. Meskipun Marta mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan Maria juga mengatakan hal yang sama dalam ayatnya yang ke-32. Namun perkataan mereka ini bukan menunjukkan bahwa Marta dan Maria kesal, kecewa, atau marah kepada Tuhan Yesus. Sebab kemudian Marta berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ayat 22. Dari perkataan ini, saudara-saudara,
Yesus punya kuasa untuk melakukan apa yang baik untuk Lazarus dan tentu juga untuk Maria dan Marta, dan pasti juga untuk kita semua. Betul, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ayat 20. Meskipun pada awalnya Marta memahami perkataan Tuhan Yesus ini adalah soal kebangkitan nanti pada akhir zaman. Sebab memang sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata, "Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Yohanes 5 ayat 25. Lalu Tuhan Yesus menegaskan kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ayat 25. Bagi Tuhan Yesus, Allah adalah sumber dan pemilik kehidupan. Hal itu mewujud di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu perlu bagi Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, "Percayakah engkau akan hal ini?" Ayat 26. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita di tengah-tengah segala hal yang sedang kita rasakan atau alami saat ini, yang membuat kita susah, sedih dan berduka. Bahkan mungkin kita sampai marah atau putus asa. Di tengah-tengah sepertinya tidak ada yang menjamin kelepasan dari segala persoalan kita. Suara Tuhan Yesus kembali digemakan kepada kita. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah kita bahwa soal mati dan hidup kembali ada di dalam Tuhan Yesus Kristus? Soal kuasa dapat melakukan apa yang tidak mustahil di dalam Tuhan Yesus. Segala sesuatu mungkin bisa terjadi di dalam Tuhan Yesus. Lazarus yang telah mati, meskipun sudah 4 hari meninggal dan tubuhnya sudah berbau, dapat dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan Yesus ini menjadi dasar pengharapan kita. Sebagaimana juga yang dialami oleh saudara-saudara kita di zaman Perjanjian Lama. Pemazmur berkata, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, hai umat Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dia yang membebaskan Israel dari segala kesalahan." Dan dalam penglihatan Yehezkiel juga menyatakan hal tersebut dalam sebuah gambaran di lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang kering. Dengan kuasa dan firman Tuhan, tulang-tulang yang kering itu dapat dihidupkan kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada kita. Cara Tuhan itu tidak sama dengan keinginan dan harapan kita. Terkadang Tuhan seperti melakukan pembiaran, perlambatan. Tapi sesungguhnya Tuhan punya maksud untuk memperjumpakan kita dengan maksud dan rencana Tuhan yang dilandasi oleh kasih dan kuasa-Nya. Perjumpaan kita dengan kuasa dan kasih Tuhan akan membuat kita semakin bijaksana dalam menyikapi segala peristiwa apapun, tidak membuat kita berburuk sangka, sehingga kita tidak dapat menjalankan panggilan iman kita di dalam keadaan apapun.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, teruslah berpengharapan. Maknailah pengharapan itu dengan penghayatan akan kasih dan kuasa Tuhan yang tidak pernah off sedetik pun. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah semua pergumulan yang sedang kami alami. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi pandu bagi kami, menjadi kekuatan dan arahan bagi kami untuk menjalankan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun persoalan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami, firman Tuhan menolong kami untuk dapat menghadapi semuanya dengan baik, dan kami tetap dapat menjalankan fungsi dan peranan kami sebagai orang-orang yang beriman di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, tumbuhkanlah pengharapan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, secara khusus mereka yang sedang berduka saat ini, yang sedang ketakutan, yang sedang khawatir, yang sedang putus harapan oleh karena beban persoalan yang menghimpit hidup mereka.
Ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Tuhan selalu siap untuk menolong mereka. Ingatkan mereka ya Tuhan akan cinta kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang keras untuk menolong dunia ini, untuk menolong Indonesia keluar dari persoalan yang sedang dihadapi, yaitu virus COVID-19. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan pertolongan mereka. Terima kasih atas perjuangan mereka. Perjuangan yang tidak kenal lelah. Perjuangan yang tidak kenal takut. Perjuangan yang mengabaikan kepentingan sendiri. Perjuangan yang mengabaikan kepentingan keluarga. Ya Tuhan, sungguh mulia perjuangan mereka. Tolong mereka Tuhan, lindungi mereka. Tolong seluruh anggota keluarga, kuatkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang menolong kehidupan, dan karena itu mereka mengakhiri hidup, meninggalkan dunia ini. Ya Tuhan, tolong seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan, kuatkan mereka, hibur mereka, berikan apa yang mereka perlukan saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang juga bekerja keras untuk membawa Indonesia ini keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan. Anugerahi mereka kemauan dan kemampuan, kekuatan untuk membawa Indonesia ini keluar dari segala persoalannya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Di tengah-tengah beliau harus memimpin Indonesia ini keluar dari segala persoalan yang sedang dihadapi. Saat ini beliau dan seluruh keluarga sedang mengalami kedukaan oleh karena meninggalnya ibunda terkasih. Ya Tuhan, Engkau memberikan apa yang mereka perlukan saat ini. Kuatkan mereka Tuhan, hiburkan mereka, sehingga Bapak Presiden kami tetap dapat memimpin Indonesia ini sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk keluar dari segala persoalan yang dihadapi. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan lapangan pekerjaan, yang mengalami kekurangan untuk penghasilan. Ya Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau kuatkan mereka. Jangan izinkan mereka Tuhan putus harapan. Biarlah pemerintah kami dan juga seluruh rakyat Indonesia memberikan kepedulian untuk saling menolong, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi dapat ditangani dengan baik. Kami berdoa saat ini untuk seluruh keluarga besar almarhumah Ibu Temian Bontumi Opu Jonathan Mboro. Tuhan, Engkau menolong seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah, agar mereka juga mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan ketika mereka diperhadapkan dengan perpisahan selama-lamanya. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Terima
kami berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan diperhadapkan dengan kenyataan harus menghentikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di gedung gereja, biarlah ya Tuhan, penghentian seluruh kegiatan ini tidak berdampak negatif, tetapi penghentian seluruh kegiatan ini juga boleh berdampak positif. Pertumbuhan spiritualitas umat Tuhan boleh tetap terjadi dengan sangat baik. Terima kasih Bapa di surga, anugerahi kami hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan pada kebaktian kali ini kita lakukan dengan cara transfer ke rekening BCA untuk DKI Bunda Suci 06150055555. DKI Bunda Suci Bajem Batu Aji 06115115555. DKI Bunda Suci Posisi Tanjung Uban 808 0412224, atau melalui amplop yang dimasukkan dalam kotak persembahan yang diletakkan di ruang konsistori di Bunda Suci, Bajem Batu Aji, dan Posisi Tanjung Uban selama masa diberlakukan suara gembala dari tanggal 17 sampai 29 Maret 2020. Mari kita doa persembahan kita dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Bahkan di tengah wabah virus corona saat ini, Tuhan juga terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami saat ini juga boleh mengucap syukur dan memberikan sebagian dari persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh sucikan, menaikkan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini.
yang mustahil hanya kita alami salah satu saja. Namun, jangan biarkan hatimu takut dan kecut. Kemenangannya atas maut menjadi keselamatan dan pengharapan dalam hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Dia menjaga saudara menghadapi pergumulan. Dia menemani saudara merasakan keputusasaan. Dia merengkuh saudara dalam kehangatan dan memperlengkapi saudara dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara kini dan selamanya.